Sebenarnya sih kalau rasanya sakit sih, misalnya kayak sedih aja gitu, kayak misalnya kita udah nyaman di awal, tiba-tiba ngapa harus ngilang gitu. Saya terbiasa masa tidak bergantung sama orang lain sih, meskipun itu keluarga ya, karena saya mikir selalu untuk nyiapin ruang untuk kehilangan, karena kita nggak tahu kayak kematian. kurang gitu ya. Kurang kawin gitu maksudnya. Nah ini para Gen Z ada aja dah. Halo semua, kembali lagi bersama kita di Pak RT Podcast Ruang Tamu. Jadi di video kali ini kita bakalan nanya-nanya nih tentang point of view para Gen Z tentang People Comment Go. Oke, langsung saja kita panggil tamunya. Ayo teman-teman masuk. Nih, bisa tamu kita. Halo Mas. Halo Mas. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Nah, jadi kita hari ini sudah datang tamu. Kita mau ngapain nih? Panca sama Dendi. Nah, jadi kita mau nanya-nanya nih tentang point of view nih para kalian tentang Gen Z nih. Oke. Sebelumnya kalian udah jauh dari mana sih? Wah, Jauh banget sih bang. Saya dari Jakarta sih bang. Jakarta aja. Oh ini? sama di Jakarta, cuman dari tadi aja. Ah boleh sih. Oke. Ini main syuting ya. Iya. Oke. Nih kalian boleh minum dulu sebentar ya. Habis. Oh, apa nih? Ini lemon mineral. Oh, yang ada manis-manis itu ya? Iya betul. Oh, Beneran ada pergunungan itu ya? Iya betul banget kak. pas banget lagi haus ini. Emang Makasih ya. ya, nah sebelum kami minum kita bakal nanya nih tentang point of view Gen Z nih. Nah, kamu kan 2005 ya. Nah, kita mau nanya nih. Kamu tuh pernah nggak sih yang namanya tuh ngalamin nih kehilangan seseorang dulu yang pernah deket banget nih sama kamu. Terus juga ceritain dong kalau boleh tahu. Duh, pernah banget lagi gitu ya. Gimana tuh? Kalau dari masing-masing mah pasti pernah. Semua orang pasti pernah sih. Gitu. Gimana? Coba dari Panca dulu. Pernah sih dari kehilangan apa? Kehilangan orang yang pernah dulu deket gitu. Gitu komen. Dulu ada teman. Jadi emang dulu tuh deket banget, tapi seiring bertambahnya usia kan makin sibuk masing-masing ya sama masing-masing. Jadi ya keterbatasan waktu dan jarak juga, jadi jarang ketemu. Jadi susah untuk berkomunikasi juga, termasuk susah banget. Terus dia waktu untuk main, untuk ketemu itu juga susah banget. Jadi kayak seiring waktu pasti itu akan ngilang gitu. Jadi lost contact gitu. Jadi saya tuh nggak tahu kabarnya dia gimana atau dia lagi apa. Jadi kayak ya udah jadi miss komunikasi aja dari situ. Seiring berjalannya waktu. Faktornya apa tuh? Faktor kayak dia kayak pulang ke rumah kampungnya atau ke mana? Faktornya ini sih lebih ke arah udah sibuk sama dunianya masing-masing. Oh, berarti pendewasaan tuh ada ya. Iya. Oke, baik. Nih kalau ke Dendi gimana nih kak? Di program gitu? Kurang lebih sih sama ya, apalagi kalau misalkan kita kan maba nih, masih baru kan, baru semester 2. Apalagi kan kayak lewatin masa tuh kayak dimana teman-teman udah mulai mencar pada kuliah. Iya, betul. Kayak gitu kan. Nah terus kayak mulai tuh biasanya tuh udah mulai lost kontak atau hubungannya yang tadinya kayak 24/7 sering main sering ini, jadi kayak mulai renggang karena kesibukan kuliah masing-masing. Cuman kayak selalu mikir kayak setiap orang itu punya masanya gitu loh, jadi kayak nggak bisa buat ngekipin orang atau ngontrol orang buat selalu stay sama kita sih gitu. Jadi kayak selalu mempersiapkan untuk yang namanya kehilangan sih, udah ngasih space itu. Berarti udah siap banget nih ya dari. Iya siap banget sih. Kacau banget. Tapi kalian ini berdua nih apa sih yang rasain? Misalkan ada people comment go, rasanya kayak gimana itu? Kayak ikhlas apa kayak sakit banget nih? Sebenarnya sih kalau rasanya sakit sih, misalnya kayak sedih aja gitu, kayak misalnya kita udah nyaman di awal, tiba-tiba ngapa harus ngilang gitu. Gitu. Betul banget sih, betul. Jadi kayak awal-awal tuh kayak mikir kayak sakit banget ya gitu ditinggalin gitu, atau misalkan kayak belum siap banget nih terima orang baru dari tragedi yang sebelumnya gitu, after dari kejadian gue itu. Cuman kayak mikirnya ya udah, masa hidup ngalir aja gitu. Jadi kayak maksudnya kayak ada atau enggak ada dia, pas gue kayak ya udah, saya bakal tetap hidup terus, bakal lanjut gitu, nggak bakal mati gitu. Tetap berjalan aja sih ya. Nggak ada yang ngatur juga kan. Iya. Oke. Kita lanjut ya. Pertanyaan lanjut nih.
nih menurut kalian berdua nih ya, people come and go itu artinya apa sih? Sebatas kata-kata kah atau emang relate banget nih sama hidup kamu? Gimana? Apa cuma kata-kata doang? Apa cuma relate banget nih sama hidup kamu? Sebenarnya sih diimplementasikannya dua-duanya masuk sih, antara kata-kata sama relate-nya, karena setiap orang pasti ada yang namanya datang dan ada juga yang namanya pergi. Jadi semisalnya orang datang kan kita nggak tahu perginya tuh perpisahan secara apa aja gitu, kayak misalnya dia datang dengan kebahagiaan nih ke kita. Nah pasti ntar perpisahannya belum tentu bahagia juga. Pasti tuh selalu ada yang namanya kayak perpisahannya sedihnya adalah, nyakitinnya adalah, pasti kayak gitu. Iya betul banget. Jadi kayak kalau menurut saya sih people come and go itu sebenarnya tuh udah terjadi dari lama gitu loh mungkin. Nah cuman karena mungkin baru disadari dan baru kayak relate banget nih gara-gara mungkin media sosial kali ya teman-teman kan banyak banget Gen Z yang kayak belum sebat sama people come and go. Sebenarnya kalau kita ngomongin people come and go itu udah terjadi dari zaman-zaman yang udah lama gitu loh. Tapi mungkin kalau orang dulu bedanya tuh kayak nggak dirasain gitu loh. Cuma kalau kita kan lebih kayak kalau sedih nggak perlu ke sosmed gitu segala macam. Karena mikir jadi kayak mikirnya kayak tidak ada yang menjudge gitu loh. Maksudnya kayak banyak orang yang mengalami people come and go, jadi kayak relate gitu loh akan postingan yang mereka upload gitu sih. Tapi people come and go itu paling banyak apa sih yang kayak kalian rasain tuh, kayak sakit banget kah atau cuman ya udahlah gitu juga hidup? Kalau saya pribadi sih sakit pasti iya, ya udah juga pasti iya gitu. Karena kita tuh harus belajar mengikhlaskan juga sih, nggak mungkin stuck di situ aja harus yang sedih terus gitu, enggak. Kita harus kayak rela mengikhlaskan tuh pasti harus. Betul banget tuh kayak gitu. Kayak awalnya sih sakit, cuma lama-lama kayak mikirnya kayak ya udah balik lagi tuh lah, kayak udah mesti gitu, kayak mau ditahan gimana? Karena kalau misalkan saya pribadi yang nahan gitu, mesti jatuhnya kayak egois gitu nggak sih? Apalagi maksudnya kan kalau misalkan si partner kita misalkan entah itu pasangan atau teman gitu udah maksudnya udah mau keluar dari zona, tidak mau temenan lagi atau tidak mau berhubungan lagi. Jadi menurut saya ya udah kalau emang dia memilih itu ya udah lebih baik dilepas gitu aja sih. Jadi biasa aja gitu. Daripada kita nahan mulu udah sakit ya. Betul. Jadi kita ya mau nggak mau harus ikhlas sih. Walaupun sakit gitu kan ya. Iya. Work it flow aja. Asik. Lanjut. Kita lanjut ya. Oke, boleh. Oke, nanti ada pertanyaan 3 nih. Yang pertanyaan tuh, masih inget gak sih kapan pertama kali kamu sadar nih yang notabene-nya wah ternyata nih nggak semua orang bakal tetap sama kita gitu loh. Jadi ada rasa gitu loh, kayak pikiran. Kapannya gitu. Ya kapannya sih pas fase ditinggalnya itu pasti. Iya, karena ya misal nih kita kayak nggak ada angin nggak ada hujan nih, lagi seneng-senengnya. Nah terus tiba-tiba ada aja nih musibah gitu. Iya, kok tiba-tiba entah kenapa dia udah ninggalin kita lah, atau dia udah pergi ke dunia lain atau gimana. Gitu. Jadi bisa udah dijemput sama yang Maha Kuasa atau gimana kan. Jadi kayak pas di situ pasti fasenya tuh di situ pas ditinggalinnya. Ya betul banget lagi. Saya tuh mulai ngerasa pas ini kayak people come and go nih baru ngerasa bener-bener baru relate banget gitu. Pada zaman SMP kayaknya SMP tuh. Pas bokap meninggal terus mikir kayak kayaknya saya tanpa atau adanya bokap tuh kayak hidup saya harus tetap jalan gitu. Kayak gimana saya mikir gimana caranya saya terbiasa masa tidak bergantung sama orang lain sih, meskipun itu keluarga ya, karena saya mikir selalu untuk menyiapin ruang untuk kehilangan, karena kita nggak tahu kayak kematian atau misalkan cut off teman atau keluarga gitu kan, kayak nggak tahu kapan terjadinya gitu loh. Jadi selalu mempersiapkan diri ya. Itu sih. Apalagi kan cowok-cowok nih ya, berarti bakalan hidup mandiri gitu kan. Harus kuat sih. Oke, kita hari ini disponsori oleh Screening Picture. Teman-teman, jadi dari mic dan kamera. Thank you Screening Picture. Oke, lanjut pertanyaan lanjut. Boleh. Nih, yang kedua nih, selanjutnya, kamu ngerasa nggak sih kalau kamu tuh sekarang kenalan sama orang gampang banget nih, tapi bertahannya susah gitu loh. Jadi kayak mempertahankan seseorang, cuman awal ketemu itu gampang gitu. Itu sih pasti sih, karena
kita kan kalau ketemu orang tuh bisa kapan aja di mana aja kan, kayak misalnya ketemu orang baru secara, kalau semisal saya pribadi kan kenal orang baru ya kenal aja gitu, gampang. Cuman untuk perpisahan kan kita nggak tahu kapannya itu, jadi ya udah kayak mau gimana lagi gitu. Gitu. Terus sama sih kalau saya mikirnya apa ya, kayak karena saya tipikalnya tuh orangnya tuh gimana ya, kalau sama temen tuh harus kayak ketemu dulu gitu, kayak dapetin klopnya gitu loh. Nah, kalau misalkan kalau misalkan frekuensi gitu ya. Misalkan misal lewat media sosial atau segala macam kan cuman bondingnya entah lewat chat, video call atau call gitu doang kan. Karena kayak menurut saya kurang gitu loh, kayak kurang. Jadi bikin kayak bonding saya sama dia tuh jadi kayak kurang gitu loh, kurang klop gitu. Jadi mungkin bakal kalau dibandingin dengan saya ngobrol atau bonding dengan temannya secara langsung dibanding media sosial tuh pasti jangka umur pertemanan saya dengan yang teman di media sosial tuh pasti lebih singkat sih. Jadi lebih lama hubungan saya sama teman-teman yang di real life gitu sih. Tapi kan kalau misalnya hubungan di sosial media kan justru bisa fleksibel di mana aja nggak sih? Iya betul. Cuman kayak kalau saya tipikalnya tuh kayak kurang bondingnya nih, kurang gitu loh. Jadi kayak kebersamaannya tuh kayak nggak dapet nih, maksudnya kayak saya nih mau turun sama dia, pokoknya tuh kayak bonding main gitu, jalan-jalan segala macam. Kalau misalkan cuma kayak chattingan, teleponan, video call kayak kurang gitu loh, bukan kayak bonding langsungnya tuh nggak kena gitu. Oh iya. kurang gitu ya, kurang klopin gitu loh. Iya sih, aduh. Nah, ini para Gen Z ada aja dah. Nah, selanjutnya nih. Sosmed kan kita sosmed nih ya. Iya. Sosmed nih menurut kalian nih lebih nyambung sama orang atau malah bikin hubungan jadi cepet hambar nih dari sosmed? Iya, jadi kayak hubungan. Jadi chatan kayak dari apa kayak dari interaksi sama orang lain kayak. Kalau gitu loh. Sosmed itu sebenarnya baik lagi ke pribadi masing-masing sih. Iya sih, kayak pasti setiap orang beda pendapatnya juga ya. Kalau saya pribadi, kalau sosmed mempengaruhi lebih bantu kita nyambung atau bikin hubungan jadi rasa hambar gitu. Kalau saya sih kalau dari sosmed masuknya ke rasa hambar karena ya tadi sebelumnya Denny bilang kayak kurang klop aja gitu. Iya. Jadi sih karena gimana ya, kayak soalnya beda nih, kalau saya konsepnya beda. Misalnya kalau pure ketemu orang yang di sosial media itu ketemu orang dari sosial media yang pure banget ya, maksudnya kayak nggak pernah ketemu, maksudnya cuma kayak bondingnya lewat chat, lewat video call atau lewat call doang, itu kayak kurang banget. Cuman beda kalau halnya saya bonding dengan teman-teman saya di media sosial yang udah pernah ketemu, udah pernah main, udah pernah kayak kita nih misalnya, kayak saya sama Panca nih, bonding di media sosial pasti bukan lebih hambar sih, lebih seru aja, lebih fun gitu kalau misalkan emang udah bonding dari awalnya gitu loh. Cuma kalau untuk yang pure dari teman-teman online media sosial sih kayak kurang gitu loh bondingnya. Jadi kayak ada dua point of view, ada yang hambar, ada yang kalau untuk teman-teman yang real life terus kita mutualan di sosial media itu masih fun sih. Berarti masih balance gitu ya, tergantung orang-orangnya aja. Tergantung orangnya masing-masing juga. Banget sih. Nah, selanjutnya nih, kalau soal ghosting nih para Gen Z nih, jangan tahu dong. Udah ghosting nih. Pasti. Minum. Boleh nih minum dulu. Oke. Santai. Ini ghosting nih udah parah nih. Oke. Nggak siap buat jawab nih kayaknya. Iya, tadi dulu biar nggak tegang. Masalah ghosting nggak siap buat ini nih. Aduh. Oke, ghosting nih. Iya. Kalau soal ghosting atau nge-mute orang, menurut kalian wajar atau agak sadis? Bentar lo nih, maksudnya konteksnya tuh mau kemana dulu? Ghosting ini deh, gebetan dulu dah. Gebetan. Kan udah banyak banget keluarga misalkan gebetan. Ngeghosting gebetan. Ya sebenarnya ini ada dua POV juga sih, antara baik dan nggak baik. Nah, contoh yang nggak baik tuh misalnya lagi nggak ada angin, nggak ada hujan, nah tiba-tiba udah menghilang tanpa kabar atau apa, nggak ada konfirmasi apapun. Nah itu POV yang jahat. Cuman kalau POV yang baik pasti itu selalu diomongin dulu baik-baik, penyelesaiannya gimana, cara menyelesaikan masalahnya gimana. Kalau emang udah nemu titiknya di itu misalnya di arah yang udah
emang nggak bisa bersatu lagi, nah itu masuknya yang baik-baik, masa yang masuknya yang baik kayak gitu. Kalau Denny gimana nih? Kalau sebenarnya betul sih kata Panca, kayak punya dua point of view, yang baik dan jahat. Maksudnya kayak kita nih nggak bisa ngejudge buat orang kayak namanya ngelakuin ghosting ini. Mungkin ya karena kayak apa ya, kayak misalnya dalam masa pendekatan itu kita kan nggak tahu feedback yang dia terima, feedback yang kita dapat tuh apa dari. Kalau misalkan si pasangan kita nih tidak ngomong gitu loh, kalau misalkan diselesaikan dengan cara yang baik kayak Panca gitu, kayak bilang misalnya kayak kita udah misalnya kayak lagi menjalani pendekatan gitu sama orang, terus kayak ngerasa kayaknya kurang klop nih gitu, atau kayak kurang cocok gitu, kan bisa diomongin baik-baik yang kata kayak Panca bilang tadi, misalnya kayak sorry ya, kayaknya aku sama kamu nggak bisa lanjut ya, karena misalnya kayak komunikasi kita tuh kayak kurang lebih segala macam gitu. Itu kan lebih baik itu daripada ketimbang kayak bilang tiba-tiba gitu kayak ngegantungin gitu. Maksudnya kayak aneh banget. Siapa anjir maksud gue gitu. Iya, aneh banget ya. Siapa anjir maksud gue gitu kayak. Maksudnya apa sih? Maksudnya apa sih kayak emang maksudnya kayak gimana ya? Apakah Anda se-worth it itu untuk saya tunggu gitu apa enggak? Kan maksudnya kayak gitu kan. Enggak tahu apa yang kita ini ya, apa kata orang itu juga. Makanya kalau orang gitu kayak mikir tapi saya tuh selalu mikir kayak orang-orang kayak gitu kayak mikir kayak ini orang di masa lalunya kurang diapain ya sampai ngebalikin orang untuk kayak gini. Jahat mikir kayak gitu, ada traumanya gitu ya. Iya, ada trauma. Maksudnya kalau misalkan ada traumanya dan dia melakukan hal yang sama dengan apa yang dialami, maksudnya kayak ya kita sama-sama jahat gak sih maksudnya gitu. Iya. Tapi ini pernah sih kayak dapet orang ciri-ciri kayak ini orang kok aneh banget gelagatnya gitu loh, tiba-tiba langsung cut off. Pernah dapet gitu nggak? Pernah sih, pasti bukan pernah, cuman nggak nyampe kayak kegebetan ya, kayak orang baru kenal aja sih kayak kenal gitu. Aja. Iya. Tiba aneh responnya tuh tiba-tiba kayak Iya. jelek hilang telan bumi gitu. Nah, iya gitu. Pernah sih. Apalagi ada temen yang lagi, misalnya kita lagi butuh, cuman kan nggak apa, susahnya ngabarnya tiba-tiba ngilang atau kemana, ya udah mau nggak mau ya udah mau gimana lagi gitu. jahat banget sih itu. Harem. Iya. Karena kalau dibutuhin tuh ada. Kalau ready 24/7. Iya gitu. Oke, lanjut. Nih, banyak Gen Z yang kelihatannya bisa move on cepet banget. Iya. Kamu sendiri gimana nih? Setuju atau enggak? Kalau menurut saya pribadi sih saya setuju aja. Move on cepet banget nih. Iya, setuju aja karena ya kita kan juga punya kehidupan pribadi masing-masing. Kita juga punya jalan masing-masing, punya masa depan masing-masing. Jadi kita harus move to ini aja untuk kepribadian kita, mau kebaikan kita. Kan kita juga punya cita-cita, punya pekerjaan juga kan yang harus dijalanin, punya kehidupan sehari-hari juga yang kita harus jalanin. Kita nggak tahu ke depannya mau gimana, kayak misalnya kita ntar ke depannya kayak capek gimana, ntar ditimpa balik lagi ke masalah yang belum selesai nih, yang move on ini nih, itu kan pasti bakal pecah banget kan. Nambah beban lagi ya. Iya, jadi nambah banget tuh beban, kayak beban pikiran atau beban batin atau segala macam, kan. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya bisa move on dengan cepat, ya bagus. Iya. Ini Denny gimana nih untuk move on gitu, masalah move on nih? Move on ya, untuk masalah move on karena di lingkup saya maksudnya kayak lumayan relate gitu, banyak banget gitu. Saya mikirnya sih untuk kayak move on cepet gitu sebenarnya kalau untuk Gen Z ya, sebenarnya itu agak-agak tricky atau apa gitu, kayak soalnya mikirnya kayak gini. Kebanyakan dari Gen Z itu kayak sebetulnya tuh bukan move on. Kalau menurut saya. Melainkan kayak mikirnya tuh untuk gini ya, maksudnya kan kayak pada saat pacaran kan fokus kita tuh sama pacar kita kan, seperti gitu. Nah setelah move on itu tentunya fokus kita hilang kan, maksudnya kalau misalkan tetap kita putusin ke si pacar kita nih, pasti bakal kayak gagal move on gitu segala macam. Nah kalau menurut saya pribadi, karena lingkungan saya Gen Z, banyak banget tuh Gen Z teman-teman saya tuh yang denial akan kayak lo ini belum move on. Tapi tadi kayak gue udah move on gitu. Padahal belum ya. Ya jadi kayak menurut saya pribadi mereka tuh kayak bukannya move on tapi milih untuk fokusnya tuh diubah. Yang tadinya misalnya pacar 24/7 jadi kayak misalkan mau nyibukin diri. Kayak ada kan tuh life after breakup, biasanya tuh teman-teman kita tuh kayak nongkrong atau misalkan nyibukin diri, cari kerja gitu segala macam. Nah kayak gitu, jadi kalau menurut saya bukan move on sih, jadi kayak lebih karena nyari kesibukan, terus habis itu kayak sibuknya udah ada pindah gitu, bukan kasih satu orang ini fokusnya udah pindah, jadinya
ya udah dia bisa ngelanjutin hidup gitu loh, tanpa si cewek ataupun dengan si Hubungan pikirannya. ceweknya. Ya, jadi kayak udah ngubah mindsetnya gitu loh. Karena kan dari falling in love nih, jadi kayak jadi kayak pecahan gitu. Kalau misalkan putusnya baik-baik. Sebenarnya kalau putusnya baik-baik juga menurut saya toxic sih. Karena gini, putus baik-baik pasti kan ada kemungkinan untuk kayak ngobrol gitu segala macam gitu kan. Dibanding dengan putus yang kayak bener-bener kayak sudah nggak ada komunikasi. Nah kalau misalkan putusnya baik-baik, menurut saya malah jadi kayak toxic, numbuhin misalnya nih kayak terjadi di beberapa teman saya, misalnya kayak pacaran putusnya baik-baik itu biasanya kan kayak masih jalan gitu-gitu segala macam kan. Terus jadi bikin kayak kelihatan toksik gitu, misalnya nih di antara si cowok sama si cewek misalnya ada yang dekat salah satu sama orang, misalnya itu kan maksudnya kayak kasihan orang barunya gitu loh, karena mikirnya si cewek sama si cowok ini masih berhubungan gitu, sedangkan salah satu dari mereka tuh masih kayak deket gitu loh sama orang. Jadi kayak menurut saya lumayan toksik buat orang baru yang datang gitu loh, buat ngedeketin gitu loh. Kecuali misalkan si cowok sama cewek ini tuh kayak tidak berhubungan sama sekali, misalnya berteman aja, tapi berteman tuh kayak benar-benar dikasih space banget tuh. Itu baru masih make sense sih kalau menurut saya. Tapi jam-jam rawan nih, gimana jam rawan nih kalian nih ya, pada Gen Z misalkan, itu jam rawan mesti jam berapa sih? Kan orang ngomong jam rawan nih. Ini kan omongan Gen Z nih, jam rawan itu apa sih jam rawan nih? Jam rawan itu nih kayak jam-jam dimana tuh ngelantur kan sih? Overthinking gitu. Iya, ngelantur, overthinking, terus kayak mikir tuh kayak ibaratnya kejadian-kejadian lalu tuh kayak nyalain diri sendiri. Kayak ibaratnya kayak misalkan lagi habis di ghosting, kayak misalnya kan di ghosting sama gebetan atau kayak pacar gitu, saya mikir kayak anjir apa nih ya yang bikin lu nge-ghosting gue gitu. Jadi kayak mikir tuh nyalain diri sendiri gitu. Emang gue kurang apa ya, gini-gini segala macam. Itu sih jam ngelantur kalau menurut saya. Kalau menurut Panji gimana? Sama kayak Dendi, cuman kadang ya apa yang kita lakuin tuh kayak tiba-tiba kepikiran gitu. Misalnya kita lagi sibuk atau apa, tiba-tiba loh kok nyambung kepikirannya ke sini gitu. Padahal kita udah lagi sibuk atau apa tuh. Ini jam rawan nih, emang biasanya tuh kayak misalnya kita sebelumnya mau tidur nih, kita udah capek, udah penat, tiba-tiba kepikirannya kok ini kepikiran kesini gitu. Tiba-tiba tuh ya. Tiba-tiba banget kayak nggak ada angin, nggak ada hujan, ada aja gitu yang masuk. Gitu. Iya. Itu jam rawan emang parah tuh, apalagi jam 12 malam tuh. Iya, itu ya. Jam di atas jam 12 tuh jangan pernah buka TikTok, jangan pernah buka Instagram, udah nonton film aja atau nggak kayak tidur kayak. Pokoknya soalnya banyak banget tuh kayak quote-quote yang sebenarnya kayak bikin overthinking. Padahal kayak nggak relate tuh sih. Iya, relate banget jadi kepikiran gitu. Langsung diposting ulang tuh. Iya. Jangan pernah guys. Ntar kayak lagi nge-scroll, kayaknya iya deh. Relate ya. Relate yang kemarin gitu. Iya. Usah. Gitu. Jadi kayak lebih baik flash your phone langsung tidur aja, nggak usah. Emang. Buka TikTok. Buka TikTok. Oke. Cek kamera dulu ya. Iya. Kita cek kamera dulu guys. Gak ke-record deh. Oke, masih. Masih guys, aman guys. Kita lanjut ya guys. Maksimal 30 menit kamera gue. Boleh. Kamera saya. Oh. Oke, lanjut nih. Menurut kamu nih, kalian sikap people comment gue itu tanda kita makin dewasa atau justru nih bentuk kita menghindari dari komitmen? Paham nggak maksudnya? Paham. Tricky itu sebenarnya agak tricky guys. Jadi kalau misalnya menurut saya people comment gue itu dulu saya mikirnya waktu gila ya orang-orang jahat banget nih, people comment gue segala macam, maksudnya ngelakuin hal itu menurut saya jahat gitu loh. Jadi saya berusaha untuk selalu memposisikan diri saya tuh untuk menjadi orang yang ditinggal. Jadi saya mikir kalau mau ninggalin orang, saya mikir kayak apakah kalau gue ninggalin orang gitu, misalnya kalau gue ninggalin orang apakah ini orang bakal gimana gitu ya? Bakal gimana, bakal mikir gue gimana terus atau enggak apakah kemudian hari gitu gue yang akan ditinggalkan atau gimana gitu, gue mikirnya gitu. Cuman kayak mikirnya setelah gue mikir kesini menurut gue itu salah satu bentuk pendewasaan menurut gue, karena kayak makin kesini gitu, maksudnya gue ngebedain banget siklus pertemanan dari SMA sama kuliah. SMA tuh menurut gue kayak lebih bondingnya tuh lebih bonding banget gitu loh, kayak SMK atau SMA atau segala macam tuh lebih bonding banget karena kayak ketemu 24/7 kan. Nah kalau kuliah tuh menurut gue karena kita seminggu bisa dihitung hari, kayak cuman offline 3 hari gitu, sisanya online segala macam. Jadi kayak bondingnya buat ngeklop banget kayak SMA kurang gitu loh. Jadi kayak cuman kayak mikirnya kayak ya udah mungkin itu efek salah satu dari people comment gue yang nggak bisa 24/7 gitu loh. Ini kalau menurut saya sih people comment gue itu salah satu pendewasaan sih,
Karena yang gimana tuh kita tuh harus belajar mengikhlaskan. Itu titik dewasa kita di mana itu adalah mengikhlaskan. Karena untuk mengikhlaskan orang tuh sebenarnya susah gitu. Apalagi banyak kebersamaan yang sebelumnya pernah dilakuin atau gimana, tiba-tiba ya udah nggak kayak gitu lagi gitu loh. Kayak misalnya nih kita dulu senang-senang bareng-bareng ya gimana sama temen atau segala macam itu, cuman makin dewasa kan kita juga punya kesibukan masing-masing. Iya, jadi kayak titiknya itu ya kita harus bisa mengikhlaskan. Iya sih, gitu. betul, Itu udah betul. sebuah titik pendewasaan gitu, di ikhlas. Gitu. Semakin dewasa, pertemanan semakin difilter ya nggak sih? Iya benar. Iya nggak sih? Oke. Kalau menurut Mas Galang gimana? Kan Mas Galang sering nanya kita terus nih, kita juga mau tahu nih point of view dari Mas Galang gimana nih? Titik pendewasaan dokumen gue menurut saya nih ya. Jadi lebih ke arah fokus diri masing-masing nggak sih? Iya. Ngejar karir gitu Jadi ya. karir dulu. Oh. Kalau masa pertemanan itu bisa kedua gitu kan, Jadi lebih fokus diri sendiri ya. posisi sendiri dulu. Tim Mas Galang lebih tipikalnya kayak ya udah let go aja gitu. Let go Mas. aja, let it flow aja. Nah, let go aja berarti ya. Kayak nggak usah mikirin. Nggak usah, sedih iya. gini. Apa yang dikasih Tuhan jalanin Jalanin aja dulu, Oh. betul. Hashtag jalanin aja dulu. Jalanin dulu ya. Jalanin dulu. Oke. Siap boleh. Sorry ya guys ya, ini mati lagi deh dah. Kan Mati mulu deh. mati malu. Sorry banget nih. Oke lanjut aja, kita lanjut aja. Tadi nyampe mana ya? Tadi kita nyampe ini yang berapa 1 sampai 10 support dari teman ataupun keluarga buat kita lagi ngalamin people coming. Oh, kalau support sih Masa lagi sibuk sendiri ya? Sabar. Sampai dulu. Terus saya ambil nih, ya MC-nya saya ambil nih. Iya. Udah selesai belum? Sudah. Oke. Lanjut. Ayo jawab. Jadi kalau support sih menurut saya 7. Karena apa? Karena ya nama juga manusia dalam salah satu makhluk sosial. Jadi butuh dukungan atau butuh support juga dari orang-orang. Tapi kalau saya pribadi tuh supportnya bukan yang kayak bertanya kenapa. Sama kayak tadi Dendi kan, kayak kayak butuh diajak jalan kemana Mencerita gitu. Iya, cuman kalau untuk cerita sih nunggu diri sendiri siap untuk menceritakan apa enggaknya sih. Kayak diajak jalan kemana aja gitu, kalau main gitu sih. Terus sibuk sendiri maksudnya. mau tahu. Sibuk sendiri. Nah kayak gitu aja sih, nggak nyampe yang kayak ditanya sampai lagi kenapa kayak gitu nggak perlu sih, kayak cukup diajak kemana-mana aja. Cuman ajak healing doang kali ya. Iya, mau nongkrong main kemana aja bebas gitu. Mau Apa tuh? enggak ya? Lanjut. Apa tuh maksudnya? Lanjut. Banget ya MC-nya nih. Lanjut teman-teman. Oke. Lagi nih, kamu nih masih percaya nggak sih kalau ada orang yang bener-bener stay ataupun selama hidup kita? Tuh. Percaya nggak? Percaya sih, percaya aja. Cuman kan kita nggak tahu siapanya dia gitu, kayak siapanya siapa tuh kita nggak tahu. Kalau stay sih pasti mungkin ada, kan kita nggak tahu jodoh tuh bukan maksud kayak berpasangan atau gimana ya. Misalnya kita nggak tahu kayak kita bakal sama siapa, walaupun ujung-ujungnya tetap perpisahan juga, entah itu dari maut atau dari orang-orangnya tersebut. Ya pasti yang namanya stay nggak ada yang namanya stay, nggak ada deh. Saya nggak ada tuh. Nggak ada, pasti ada yang namanya perpisahan. Kayak gitu. Saya juga sih sama kayak Panca sih. Kayak apa ya? Untuk berharap sama satu orang untuk stay itu sebenarnya gini nih. Saya tuh punya teori kalau misalkan cinta itu ada kadaluarsanya. Oh, Kayak ibarat permen karet gak sih? iya, ibaratnya kayak permen karet gitu loh. Cuman saya mikirnya gimana caranya saya entah sama pasangan saya atau misalkan sama keluarga saya mikir gimana cara kadaluarsa itu selalu diperpanjang gitu. Kayak belum waktunya gitu. Iya, mungkin sebagai contohnya kayak gini. Misalkan kalau misalnya ada seorang yang misalnya kayak
pasangannya tinggal mati gitu atau tinggal meninggal gitu. Cuman kan ada beberapa orang yang tetap melanjutkan hidupnya dengan tidak menikah lagi, terus ada orang yang melanjutkannya dengan menikah lagi. Mungkin emang butuh sosok support atau gimana. Cuman saya tidak menyalahkan kalau orang-orang yang kayak menikah lagi atau tidak menikah lagi, karena maksudnya it's your choice gitu loh, itu pilihan hidupnya mereka gitu. Jadi menurut saya untuk orang yang benar-benar stay sama kita tuh nggak bakal ada sih, maksudnya karena kita tuh nggak bisa buat ngontrol maut, nggak bisa buat ngontrol perpisahan, nggak bisa buat ngontrol perpisahan. Sebenarnya bisa actually kalau misalkan dua-duanya sama-sama mau memperjuangkan hal itu. Tapi kalau misalkan untuk kayak ngontrol orang sekitar waktu itu nggak bakal bisa, karena yang kita bisa lakukan adalah kita ngontrol diri kita sendiri, gimana caranya buat mempersiapkan hal tersebut gitu sih. Jadi harus benar-benar siap nih ya untuk kalian orang itu. Siap nggak siap harus siap. Oke, lanjut. Nih, selanjutnya nih, dari semua pengalaman yang kamu pernah alamin, people come and go itu, satu pelajaran paling penting apa yang kamu dapat? Pelajaran paling penting itu Iya. mengikhlaskan sih, Mengikhlaskan kalau menurut sih. saya pribadi. Karena ya mau nggak mau emang harus mengikhlaskan. Kayak nggak apa ya, kayak apa ya namanya? Lupa lagi. Kayak lagu Apa tuh? lagunya Nadina Miza yang Sorai. Mungkin akhirnya terjadi satu, namun bersorai pernah bertemu. Nah, Itu dia. Banget nih. Itu dia. Berarti apa yang bisa kamu ambil nih dari pelajaran itu? Jadi kayak semua orang sama aja nih, nggak bisa. Enggak sih, nggak nyampe kayak gitu. Enggak. Iya, mungkin mikirnya, kalau saya mikirnya kayak ya udah selalu ready aja gitu akan entah kan kita maksudnya ya jangan yang datang ataupun yang pergi, karena kan kayak nah kita nih sebenarnya bisa memprediksi, tapi kan prediksi itu kan tidak selalu tepat kan gitu. Asalnya benar lah. Betul, ibaratnya kayak gitu. Nah jadi kayak saya selalu mikir kayak ya udah, saya nggak bisa mengontrol orang untuk selalu 24/7 di sekitar saya gitu. Jadi kayak let it flow aja gitu, ibaratnya kayak kalau mau main sama saya ya udah, kalau enggak gitu. Kalau misalkan mau deket sama saya boleh, terus kalau enggak juga Jauh nggak juga apa-apa. nggak apa-apa Iya, gitu. Kayak mikir kayak kan setiap orang yang datang nih kayak nggak tujuannya tuh beda-beda. Ada yang kayak cuma penasaran, ada yang pengen berteman, ada yang pengen Lebih dari teman. Iya, cuma lebih teman. Cuma kan gimana Kitanya ya. siapnya kita itu kayak apakah hal itu akan terjadi secara mulus atau tidak. Jadi kayak ya udah let it flow aja gitu. Jadi kayak ngikutin alur aja gitu, alur kehidupan mau gimana. Cuman dengan konsep misalnya ngikutin kehidupan juga saya nggak pasrah gitu, nggak sih. Kayak misalkan orang yang kayak misalnya orang baru datang terus kayak mikir kayak ini sama aja orang nggak kayak gitu. Kayak tetap kayak ngelayan kayak ngasih feedback baik juga ke mereka sih. Jadi biar kayak event tidak jadi atau gagal gitu, jadi tetap kayak dapat feedback yang baik satu sama lain sih. Tuh. Oke, lanjut nih. Terakhir nih, pertanyaan terakhir nih. Terakhir Kita ya. udah acara nih. Udah terakhir. Terakhir banget nih karena Baru kita masih siap ya 100 pertanyaannya. Iya. aduh, Kita masih siap untuk ditanya-tanya ini. Tapi kasihan editornya ntar. Panjangan ya. jangan editornya nih. Iya, dibikin film sama editornya nih. Nih, terakhir nih. Buat teman-teman yang lagi dengerin, siapa orang yang pernah datang terus pergi tapi paling berkesan dalam hidup kalian? Ceritain dong. Pergi atau berkesan? Iya. Kalau gue pergi sih lebih ke arah keluarga ya. Pas yang kata pas bokap gue meninggal tuh kayak bener banget sih, kayak soalnya kayak pas bokap meninggal kayak gila saya tuh kayak gila ya gitu, berarti kayak gila ya gitu. Maksudnya kan gue sama bokap gue tuh kayak close banget nih. Terus kayak pas tahu bokap meninggal langsung kayak nggak ada arah tujuan segala macam ya gitu, kayak bingung gitu loh. Cuman dari situ saya belajar kalau misalkan kepergian itu kayak ngajarin saya banyak hal gitu. Jadi kayak selalu siap dengan apa ya, selalu menyediakan ruang untuk kayak perpisahan, kepergian, datang orang baru gitu loh. Mas Wanca gimana nih kalau Mas Wanca? Tadi apa pertanyaannya? Tadi ngantur nih. Aduh ngantur nih, udah ngantuk banget nih. Buat teman-teman yang lagi dengerin nih, siapa orang yang pernah datang terus pergi tapi paling berkesan dalam hidup kalian? Kalau berkesan sih berkesannya pas di momen bahagianya aja sih. Kalau pas di bagian
perpisahannya menurut saya nggak ada berkesan-kesannya, yang ada menyedihkan. Cuman ya udah, kita harus tetap bahagia dan mengikhlaskannya. Oke, sekian pertanyaan nih, udah banyak banget nih pertanyaan dan sudah di ujung acara nih. Terima kasih untuk para Genzi kita nih. Terima kasih juga Udah Dede dan untuk Kak Pancen nih, dan terima kasih untuk Srini Picture yang udah mau sponsor kita, yaitu Picture. kameranya dengan alat mic-nya. Dan terima kasih untuk para sponsor kita. Jalan mineral, Nah. pegunungan. Dan Kacang kacang Garuda Garuda yang nemenin kita. Yes. Terima kasih ya. Ya, makasih kembali. Terima kasih. Oke. Selamat tinggal semua. Dah. Stay tune video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih semua. Udah selamat tinggal semua.